Shalom Bapak Ibu Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan. Mari kita akan menyembah Tuhan kita Yesus Kristus, karena Dia adalah Allah yang layak diagungkan, dipuji dan disembah. Mari masuk dalam hadirat-Nya. Bawa persembahan ke
begitu besar buat kami, Kau selamatkan hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk pagi ini, Tuhan memberi kesempatan buat kami Tuhan, untuk kami datang ke hadirat-Mu Tuhan, membawa korban pujian syukur kami di hadapan-Mu Bapa. Biarlah setiap pujian kami Tuhan boleh menyukakan akan hati-Mu Tuhan, dan biarlah hadirat-Mu Tuhan memenuhi kami semua pagi hari ini. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan ibadah kami dari awal hingga sampai akhirnya ke dalam pimpinan tangan penyertaan Engkau. Kami sudah berdoa dan bersyukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Kita memiliki Allah yang dahsyat, Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab Dia Allah yang berkuasa di bumi dan di surga. Amin. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Dia adalah Allah yang hebat, yang sanggup menolong kita. Seluruh bumi, demikian mau
Kuasa iblis telah dikalahkan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Dia adalah Allah yang menjadi jawaban untuk setiap hal dalam hidup kita. Namun
Perbuatanmu selalu ajaib buat kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya Yesus, haleluya. Haleluya Yesus. Sungguh Tuhan, keyakinan kami terus tetap teguh di dalam Engkau. Kami mau terus letakkan iman kepercayaan kami hanya di dalam satu nama, Yesus Kristus. Sumber keajaiban itu, sumber kehidupan itu, sumber keselamatan itu buat kami. Biarlah ya Tuhan, pagi hari ini kami semakin diteguhkan kembali lewat tema firman Tuhan per 3 bulan ini sesuai dengan tema yang ada di gereja. Kami percaya kami umat-umat yang mendapatkan kemenangan bersama-sama karena Engkau adalah milik kepunyaan-Mu. Inilah kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu saudara yang kasih. Salam Bapak Ibu saudara yang kekasih. Salam, puji Tuhan. Harapan kita sama-sama Bapak Ibu sesuai dengan tema gereja itu gak berlalu begitu saja ya Bapak Ibu. Sungguh lewat tema firman Tuhan yang ada di gereja ini banyak hal yang menjadi istilahnya jawaban buat kami. Jawaban dalam hidup kami mungkin secara daging sakit. Secara fisik kok begini? Pertanyaan itu muncul. Tapi dari sisi positif dari iman rohani, kami merenungkan kembali secara pribadi saya, ada rencana Tuhan yang besar dalam setiap persoalan dalam kehidupan kita. Kita mau diajak dalam kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu, kalau kita melihat tema besar gereja ini, kita belajar dari kesaksian para tokoh-tokoh iman dalam kehidupan kita. Kita belajar, kita ambil sesuatu sisi-sisi keimanan mereka yang dengan benar. Sehingga langkah-langkah perjalanan kita, Tuhan, kalau Engkau bisa mengerjakan sesuatu atas kehidupan hamba-Mu yang ada dalam firman Tuhan ini, Engkau pun tidak akan pernah tinggalkan kami. Karena kita dalam milik kepunyaannya. Amin Bapak Ibu. Yang namanya milik kepunyaan itu sangat dijaga. Itu sangat benar-benar diperhatikan. Itu sangat-sangat benar-benar dijaga. Itu yang perlu kita renungkan bersama-sama. Bapak Ibu saudara yang kekasih, tema firman Tuhan pagi hari ini saya ambil di tengah tema subtema yaitu iman di tengah badai. Mengapa saya ambil renungan ini dengan tema ini? Ini ada kesaksian secara pribadi, kesaksian hidup keluarga kami Bapak Ibu. Mari Bapak Ibu kita akan sama-sama membaca kebenaran firman Tuhan di dalam kitab Mazmur 69 ayat pertama sampai ayat yang ketiga. Saya jemput kita sama-sama bangkit berdiri, saya undang kita sama-sama berdiri, kita baca ayat ini bersama-sama. Kitab Mazmur pasal 69 ayat yang pertama sampai ayatnya yang ketiga Bapak Ibu saya kasih. Bagi kita yang sudah mendapatkannya, kita akan baca ayat ini bersama-sama. Bapak Ibu Oke, kita baca ayat ini bersama-sama. 2, 3. Untuk pemimpin biduan, menurut lagu Bunga Bakung dari Daud. Selamatkanlah aku ya Allah, sebab air telah naik sampai ke leherku. Aku tenggelam ke dalam rawa yang dalam, tidak ada tempat bertumpu. Aku telah terperosok ke air yang dalam. Gelombang pasang menghanyutkan aku. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu saya kasih. Saya akan baca di ayatnya yang ketiga. Dikatakan firman Tuhan katakan, aku tenggelam ke dalam rawa yang dalam, tidak ada tempat bertumpu. Aku telah terperosok ke air yang dalam. Gelombang pasang menghanyutkan aku. Dalam ejaan firman Tuhan yang hidup Bapak Ibu, di situ jelas dikatakan, aku telah meratap sampai lelah.
Aku telah meratap sampai lelah. Daud mengalami yang namanya kelelahan di dalam pergumulan. Arti lelah itu apa Bapak Ibu? Letih, lesu, dan tidak berdaya. Pagi ini mau saya tanya, ada yang tidak berdaya pagi hari ini Bapak Ibu? Ada yang tidak berdaya? Kalau kita tidak berdaya, gak mungkin kita ada di sini Bapak Ibu. Puji Tuhan, kita diberi kekuatan yang baru. Seperti janji firman Tuhan. Persoalan dan kepergumulan itu terjadi dalam hidup kita. Tapi kita masih diberikan kekuatan yang baru untuk keluar dari kesulitan itu. Sehingga kita datang pagi ini memuji Tuhan. Amin Bapak Ibu. Amin Bapak Ibu saudara kasih. Sedikit saya mau kesaksian Bapak Ibu. Saya sudah saksikan di Kekal. Di akhir bulan April, awal Mei, antara bulan April dan Mei, adik saya paling kecil Pak Handi keluarga kenal. Dulu itu kuliah di depan saya. Dia seorang pendidik juga, dia seorang guru. Dia mengajar di suatu instansi pendidikan swasta. Pada saat itu kepala yayasan datang. Saat itu adik saya posisi kenaikan gaji. Adik saya mendatangi kepala yayasan. Bapak, terima kasih buat kenaikan gaji buat saya. Senang gak Bapak Ibu naik gaji? Senang gak Bapak Ibu saudara? Senang, adik saya senang saat itu. Saat itu senang. Udah, besoknya adik saya dipanggil kembali. Ibu silakan datang menghadap kepala sekolah dan para waka yang ada di saat itu. Adik saya duduk. Setelah duduk apa yang terjadi Bapak Ibu? Baru kemarin mengucapkan terima kasih gaji naik. Saat itu apa yang terjadi? Adik saya dikatakan begini, Ibu, kalau ibu untuk menjadi guru tetap di tempat ini, ibu harus tinggalkan imannya ibu. Badai enggak Bapak Ibu? Badai enggak Bapak Ibu? Badai. Adik saya meresponnya dengan penuh sukacita. Gak marah saat itu. Setelah keluar dari situ adik saya langsung telepon saya. Biasa Bapak Ibu karena kami kebanyakan di luar pulau. Langsung tarik 4, tarik 5 gitu Bapak Ibu. Adik-adik saya dan papa saya, bapak saya, orang tua kami. Puji Tuhan kata adik saya. Loh kok puji Tuhan, dapat rezeki apa dek? Saya bilang gitu. Puji Tuhan aku baru naik gaji katanya gitu. Amin. Kalau naik gaji bisa tambah besar dong memberkati bapak mama. Biasa kan Bapak Ibu kita iseng-iseng ya ngobrol gitu. Candaan. Haleluya Kak, haleluya. Ada apa kok haleluya? Barusan saja aku dipanggil kepala sekolah dan beberapa waka yang ada. Untuk menjadi guru tetap, aku harus tinggalkan imanku. Saya langsung mendengar itu, stop. Lebih baik kamu keluar dari tempat itu. Tuhan ada di dalam hidup kita. Bapak saya, Bapak Ibu saya kasih mengatakan begini. Udah Inang, arti kalau Inang itu di sini do ya. Udah Inang, ingat, hadapi segala sesuatu itu dengan lemah lembut. Saya langsung katakan amin, amin. Orang yang lemah lembut, berbahagialah orang yang lemah lembut. Karena dia akan melihat bumi ini, dia akan diberkati di bumi ini. Dia akan melihat dan akan diberkati di bumi ini. Saya katakan amin, amin. Bapak Ibu, di saat mengatakan itu, saya diberkati dengan bahasa apa yang dikatakan orang tua saya. Tuhan, terima kasih. Ini satu keteguhan, peneguhan buat kami. Kami kembali mengatakan sama adik saya, gimana dek selanjutnya? Apa kamu mau bergeser imanmu hanya karena sesuatu pekerjaan? Tidak Kak, aku mau keluar aja. Saya resign dari tempat ini. Bapak Ibu, singkat cerita, saat siang itu kami ngobrol-ngobrol,
Bapak saya mengingati, hadapi segala sesuatu dengan lemah lembut. Itu bahasa papa saya. Jam 11 lebih sedikit ternyata adik saya WA saya Bapak Ibu. Pembicaraan WA ini dikirim ke semua ke saya. Akhirnya saya baca itu di 3:30 pagi waktu saya mau doa. Saya baca itu WA, ada berita sukacita. Ada seorang, istilahnya dia punya kedudukan yang baik di suatu instansi pendidikan juga. Me-WA adik saya, ibu bisakah ibu bekerja di tempat pekerjaan sekolah ini? Kalau ibu berminat tolong buat lamaran. Siangnya kita ngobrol, malamnya dapat WA seperti itu Bapak Ibu. Adik saya gini, puji Tuhan Kak dapat WA seperti ini. Saya katakan udah lanjutkan dek. Lanjutkan, kamu datangi itu pihak sekolah. Adik saya mengatakan, dia kesaksian, barusan saja seperti saya saksikan tadi, kepala sekolah yang ada di sekolah yang terbaru ini, sudah ibu besok datang ke sekolah kami akan interview ibu. Di saat selesai interview karena ada 3 guru yang melamar dan diinterview. Kemudian 1 minggu kemudian adik saya mendapat berita adik saya yang lulus untuk diterima sekolah yang baru. Badai yang didengar awal mulanya, damai sukacita, Tuhan gantikan itu semua. Amin Bapak Ibu. Amin Bapak Ibu sedang kasih. Saya percaya kok Bapak Ibu. Saya tahu Tuhan tidak akan pernah meninggalkan. Saya katakan sama adikku, dek kamu terlibat dalam pelayanan, di dalam pelayanan sekolah minggu. Kamu terlibat dalam pelayanan leader, di dalam pelayanan ibadah umum. Pastikan Tuhan ada dan membela engkau. Justru dunia di hari-hari ini akan melihat orang-orang yang memiliki keyakinan yang teguh di dalam Kristus dan mengambil satu komitmen yang teguh di dalam Tuhan. Tuhan membela, Tuhan ada di pihak orang tersebut. Amin Bapak Ibu saudara kasih. Memang harus ada harga, proses yang harus kita jalani dan harus kita hadapi. Proses dan harga yang kita hadapi, yang kita harus bayar ini kadangkala membuat anak-anak Tuhan menyerah. Adik saya mengatakan, kakak selama 2 minggu ini aku mendapatkan firman Tuhan. 1000 tangan orang coba menjatuhkan, menghancurkan, merobohkan, menggagalkan. Tapi 1 tangan Tuhan yang ajaib itu sanggup mengerjakan sesuatu yang besar. Amin Bapak Ibu saya kasih. Inilah yang harus kita renungkan bersama-sama. Kitab Mazmur jelas mengatakan, Daud mengatakan, aku letih Tuhan, aku letih, aku tidak berdaya dengan persoalan yang saya hadapi. Bapak Ibu, kadangkala ada pandangan, ada pandangan lain yang selalu kita dengar, yang selalu kita dapat kita dengar. Mungkin orang berkata begini, itu karena dosamu, itu karena salahmu. Mungkin ada lagi bahasa yang ada dalam diri kita keluar, Tuhan mungkin kalau aku taat, aku tidak akan mengalami seperti ini, aku tidak mengalami persoalan seperti ini. Oke, itu boleh bergejolak, itu boleh yang kita dengar dalam diri kita. Tapi satu hal Bapak Ibu, saudaraku yang kasih, jangan kita terintimidasi dengan hal-hal seperti itu. Tapi kita akan lihat nanti, kita harus tetapkan hati kita kepada Tuhan. Kita tetapkan pemikiran kita kepada Tuhan. Kita selaraskan hati dan pikiran kita terus kepada Dia. Lelah kita, letih kita, ketidakberdayaan kita, Tuhan tidak biarkan kita sampai seperti itu. Kalau kita perhatikan dalam kitab ini Bapak Ibu, Daud memang betul-betul mengalami pergumulan. Mari Bapak Ibu, di dalam firman Tuhan pagi hari ini, kita mau belajar dari perjalanan kehidupan murid-murid Tuhan Yesus. Kita akan melihat dalam kitab Injil Matius pasal yang ke-14 ayat yang ke-22. Kita akan baca ayat ini Bapak Ibu, saya akan bawa. Di dalam kitab Injil Matius pasalnya yang ke-14 ayatnya yang ke-22. Saya akan bacakan firman Tuhan.
Sesudah itu Yesus segera memerintah murid-muridnya naik ke perahu dan mendahulinya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Bapak Ibu, ada 3 poin yang mau saya ajak kita sama-sama, mau kita renungkan bersama-sama lewat kitab perjalanan murid-murid Tuhan Yesus di kitab Matius 14 ini. Di ayat yang keempat, pasal 14 ayat yang ke-22. Ini perjalanan Tuhan Yesus, teman Tuhan Yesus banyak melakukan mujizat. 5 roti dan 2 ikan itu terjadi atas perjalanan pelayanan Tuhan Yesus di tengah-tengah umat manusia yang saat itu mengikuti. Di ayat yang ke-22 ada perjalanan murid-murid Tuhan Yesus di saat mereka diperintahkan Tuhan Yesus untuk terlebih dahulu pergi ke daerah Galilea. Kalau kita lihat di ayat yang pertama, ayat yang ke-22 ini, sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-murid naik ke perahu dan mendahulinya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Dari ayat 22 saya merenungkan, ketaatan tidak berarti segala sesuatu akan berjalan mulus tanpa masalah. Di ayat yang ke-22 dari pasal 14, taat enggak murid-murid Yesus saat itu Bapak Ibu? Taat. Saat itu mereka taat, pergi. Apa yang dikatakan Tuhan Yesus, pergi mendahului saya. Mereka taat. Tetapi dalam perjalanan mereka apa yang terjadi Bapak Ibu? Kalau kita baca kembali firman Tuhan, ada gelombang ombak badai yang menerpa kehidupan anak-anak Tuhan saat itu, murid-murid Yesus saat itu. Poin yang pertama, ketaatan bukan berarti segala sesuatu yang kita jalani dalam hidup ini mulus dengan segala masalah. Bapak Ibu, kalau saya merenungkan, khususnya saya nggak kasih contoh orang luar Bapak Ibu, keluarga kami sendiri aja, dari kehidupan papa saya sampai kami boleh melihat bagaimana pembelaan Tuhan yang luar biasa. Saya selalu kesaksian sama anak-anak PRBI kalau lagi nggak ibadah, lagi ngobrol-ngobrol begitu Bapak Ibu. Saya selalu kesaksian. Sampai yang namanya makan itu loh Bapak Ibu. Nasi campur singkong kami ngalami kok Bapak Ibu. Sungguh saksinya Tuhan Yesus itu kami alami. Kalau ingat itu saya selalu nangis Bapak Ibu. Adik saya supaya bisa sekolah jadi kernek mobil seorang wanita. Bis dari Medan sampai Pekanbaru. Jadi kernek bis. Supaya apa? Bisa sekolah, bisa melanjutkan pendidikannya dengan baik. Karena papa saya 1 tahun di rumah sakit. Gak bisa berbuat apa-apa. Kecelakaan ditabrak mobil lintas Medan Pekanbaru. Mama saya ditabrak, 3 orang adik saya, papa, mama, adik saya saat itu. Dan mujizat Tuhan, jam 11 malam perjalanan yang begitu sepi. Kecelakaan itu orang tua saya. Untung aja gak meninggal di tempat. Dan di dalam kendaraan setelah tabrak lari, ternyata di belakang bis ini ada angkot. Yang di dalam angkot itu ada tetangga kami, orang yang mabuk Bapak Ibu. Coba orang mabuk, yang gak sadarkan diri melihat jaketnya papa saya. Dia berteriak, tolong berhenti, selamatkan, itu abang saya. Bapak saya tertampar di got, mama saya di pinggir jalan raya, adik saya terlempar di seberang. Inilah adik saya yang saya saksikan tadi, paling kecil. Bayangkan Bapak Ibu, enggak sampai di situ Bapak Ibu. Karena bapak saya enggak bisa bekerja 1 tahun di rumah sakit, habis gaji, makan pakai singkong. Saya melihat mama saya kalau ada ayam dijual, untuk apa Bapak Ibu? Untuk kasih ongkos kami sekolah, untuk apa beli beras. Bapak saya orang yang setia Bapak Ibu, mama saya orang yang setia di hadapan Tuhan. Tapi kok jalannya enggak mulus-mulus aja.
Gak sampai di situ, sampai detik ini saya sangat diberkati dengan bahasa papa saya. Berbahagialah orang yang lemah lembut karena dia akan memiliki bumi. Memang secara apa yang kita miliki di bumi ini bukan harta kekayaan, tapi damai sejahtera. Ini yang kami dapatkan. Itu suami saya, ada anak saya, saksinya. Saya bersyukur bapak saya memberikan teladan, keimanannya. Tetap andalkan Tuhan. Saya ingat bapak ibu, waktu saya masih kecil, bapak saya dengan motornya, anaknya 5, anaknya 6, 1, 2, 3 diantar dulu ke gereja kloter pertama. Nanti selanjutnya menjemput saya yang terakhir saya kloter kedua. Sampai seperti itu yang dilakukan orang tua saya. Dan saya percaya apa yang dilakukan orang tua saya pada saat itu gak sia-sia sampai detik ini buat saya. Ini suatu teladan yang dia berikan kepada kami. Supaya kami tetap memiliki iman yang teguh di dalam Kristus. Dengan apapun yang dihadapi dalam hidup ini, ada Yesus yang selalu menopang dalam hidup kita. Amin Bapak Ibu saya kasih. Supaya kita kuat. Ketaatan bukan berarti perjalanan kita mulus-mulus, enggak Bapak Ibu. Enggak. Tapi kita akan melihat nanti Bapak Ibu. Kita lihat contoh Ayub. Ayub sangat jelas. Ayub firman Tuhan katakan dia orang yang saleh. Dia orang yang jujur. Dia orang yang tidak melakukan hal yang tidak benar. Tapi apa kita lihat Bapak Ibu? Ketaatannya teruji. Ketaatannya teruji. Abraham pun demikian Bapak Ibu. Dengan pergumulan 25 tahun Abraham. Dia bergumul, Tuhan, aku minta keturunan yang dari Engkau. Perjalanan 25 tahun untuk mendapatkan anak. Di saat mendapatkan anak, apa yang dikatakan Tuhan? Abraham, persembahkan anakmu. Apa yang dilakukan Abraham? Abraham taat Bapak Ibu. Taat. Taat. Dari sini kita mau belajar untuk membentuk karakter iman kita. Membentuk karakter pribadi kita. Membentuk karakter pemikiran kita ini loh Bapak Ibu. Pola pemikiran kita ini hidup di dalam Kristus dengan benar. Dan selanjutnya untuk memurnikan keimanan kita. Amin Bapak Ibu Saudara kasih. Ini memurnikan. Emas dikatakan benda emas karena sudah mengalami proses. Kita lihat Bapak Ibu proses pembuatan emas. Kita tidak akan bisa melihat, kita mau katakan ini emas. Karena belum ada proses. Belum ada proses. Tetapi setelah mengalami proses, dalam bentuk yang diinginkan si pembuat emas tersebut, mungkin berupa cincin, berupa leontin, berupa kalung, giwang dan lain-lain. Wow, emasnya indah. Wow, emasnya mewah. Kita lihat di Ayub 23 ayat yang ke-10. Tolong dimunculkan. Firman Tuhan jelas dikatakan, karena ia tahu jalan hidupku. Seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Amin Bapak Ibu saya kasih. Amin Bapak Ibu. Kalau kita di hari-hari mengalami suatu pergumulan dan kita memiliki pribadi yang taat kepada Dia, kok mengalami ini Tuhan, kok aku harus mengalami ekonomi saya seperti ini, keluargaku, anakku kok seperti ini, mengalami sakit penyakitku kok tidak pulih-pulih sembuh. Taat dengan apa yang kriteria Tuhan inginkan, dengan karakter yang mau Tuhan bentuk dalam diri kita. Semuanya akan membawa kepada kehidupan kita timbul seperti emas. Amin Bapak Ibu Saudaraku, timbul seperti emas. Gak enak memang Bapak Ibu, gak enak. Sakit memang, sakit. Tapi saya percaya semuanya itu proses yang membuat kita menjadi muncul seperti emas. Harga emas sekarang berapa Bapak Ibu? 1.400.000-an ya.
Amin Bapak Ibu saudara kasih. Gak usah khawatir Bapak Ibu. Kita nggak pakai emas, tapi lantai kita nanti emas. Amin Bapak Ibu saudaraku. Lantainya emas Bapak Ibu. Ini lantai kita nanti di sorga emas. Pertanyaannya, sampai enggak kita nanti menginjak lantai yang dikatakan emas dari kitab Wahyu? Siap kalau kita harus mengalami seperti yang firman Tuhan katakan. Ketaatan kita tidak pernah mengalami hal yang mulus dalam proses ini. Mari kita mau tetap maju. Amin Bapak Ibu. Terus cari Tuhan, cari Tuhan, cari Tuhan. Memiliki karakter yang sesungguhnya Tuhan kehendaki dalam hidup kita. Sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau saya perhatikan dalam kitab Injil Matius 14 ini. Masalah boleh datang. Tetapi kita mau fokus memiliki pandangan kepada Kristus. Bapak Ibu, setelah murid-murid jalan, perjalanan hampir dikatakan 3 mil dari pandangan Tuhan Yesus, saat itu Yesus melihat, wow, kapalnya terombang-ambing. Kapalnya terombang-ambing. Di saat mengalami terombang-ambing, Yesus datang kepada murid-muridnya. Di saat murid-murid melihat Yesus datang, mereka mengalami apa Bapak Ibu saudara yang kasih? Mereka di sini terpaku dengan apa yang mereka lihat yang datang mendekati mereka. Karena terpaku dengan hal apa? Terpaku dengan hal masalah yang mereka hadapi. Wah, gimana ini gelombang besar, mati kita di sini. Waduh, bisa tenggelam kita di sini. Terpaku dengan masalah yang ada. Saya ngalami tahun 98 diutus dalam penginjilan di Kalimantan jam 2 pagi Bapak Ibu. Memang kalau yang namanya naik kapal laut, jam-jam segitu itu jam-jam yang gelombangnya sangat besar. Jam 2 pagi saya mengalami gelombang yang di kapal itu digoncang-goncangkan seperti itu. Saya biasa nggak pernah mabuk yang namanya naik kapal. Saat itu saya mabuk Bapak Ibu. Karena apa? Saking besarnya gelombang yang menggoncang. Sampai mabuk, maaf bicara, tumpah-tumpah saya. Waduh, kok sampai seperti ini? Nah, murid-murid saya itu terpaku. Waduh, masalah seperti ini, mati kita nanti. Gimana ini? Mungkin saling menyalahkan satu dengan yang lain. Gara-gara kamu sih. Mungkin nakodanya gak bener ini ngambil jalan. Kita kan seperti itu ya Bapak Ibu saudara kasih. Kehidupan kita manusia kan seperti itu. Ada suatu masalah yang datang, kita bisa menyalahkan yang lain. Wah ini gara-gara Bapak nakoda ini, perjalanannya di jalannya gak benar. Coba kalau ngambil yang ke kanan, pasti gak ngalami begini. Atau ke kiri, gak akan ngalami seperti ini. Karena keterpakuan murid-murid ini, saya merenungkan ayat Tuhan. Sampai mereka mengatakan, hantu. Yesus dikatakan hantu Bapak Ibu saudara kasih. Padahal Yesus mau menolong. Nanti silakan dibaca ya Bapak Ibu ya saudara. Karena terpaku dengan masalah. Gak fokus. Gak fokus pengiringan kepada Tuhan. Sebenarnya saya kepingin tadi, dari kemarin saya cari cermin yang retak Bapak Ibu. Saya mau ambil satu jemaat tuh berdiri. Contohnya seperti itu Bapak Ibu. Saya ngambil satu ilustrasi. Bapak Ibu, kalau ada cermin di depan kita, retak Bapak Ibu. Kira-kira dengan cermin yang retak itu, kita bisa melihat sesuatu jelas enggak Bapak Ibu? Kita bisa melihat sesuatu jelas enggak Bapak Ibu saudara kasih? Tidak. Dengan cermin yang retak ini, kita gak bisa melihat sangat jelas. Jangankan untuk melihat diri kita Bapak Ibu. Apalagi lewat cermin yang besar, ada orang yang melintas di belakang kita atau dari samping kita. Kita gak bisa tahu itu siapa. Itu siapa. Dari ilustrasi ini saya mau ajak kepada kita Bapak Ibu. Saya tadi bercermin, iya ya Tuhan. Saya bisa jelas siapa saya di sini. Tapi kalau cermin ini retak, mungkin saya gak jelas. Posisi bedak saya tadinya seperti apa, baju saya seperti apa rapinya. Demikian juga keimanan rohani kita Bapak Ibu. Kalau iman rohani kita retak, kita tidak akan bisa fokus
yang namanya fokus kepada Yesus Kristus. Kita terpaku di dalam persoalan terus, terpaku dengan masalah, terpaku dengan segala hal kesulitan yang ada. Umat Israel, di saat umat Israel meninggalkan Mesir untuk datang menuju ke Kanaan, mereka harus melewati Laut Merah. Kalau mereka terpaku dengan kejaran orang-orang Mesir saat itu, waduh dekat, sudah dekat, aduh mereka sudah mendekat. Mereka terus mengatakan itu dalam perjalanan mereka, dalam pelarian mereka dari kejaran orang-orang Mesir. Mereka gak fokus lari dengan tujuan yang ada yang Tuhan perintahkan lewat Musa. Tidak akan banyak umat Israel saat itu masuk kepada janjinya Tuhan. Demikian juga dalam perjalanan iman kita, rohani kita. Walaupun masalah yang ada dalam hidup kita, kita tidak bercermin di cermin yang retak. Tapi kita mau bercermin kepada cermin yang bersih, yang betul-betul tidak ada noda. Cerminan kita siapa Bapak Ibu? Yesus Kristus Tuhan. Kita mau fokus kepada Dia. Di saat perjalanan murid-murid Yesus terpaku dengan masalah, mereka sampai mengatakan Yesus yang datang mau menghampiri mereka, hantu. Dari sini Bapak Ibu, mari saya percaya dari kitab Mazmur, katakan dari kitab Mazmur 37 ayat yang ke-24. Apa Bapak Ibu kira-kira? Kita jatuh tidak sampai tergeletak. Ada lagunya kan Bapak Ibu? Tuhan menetapkan, terus langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, sebab menopang tangannya, sebab Tuhan menopang tangannya. Apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Amin. Sebab Tuhan mau tetap menopang hidup kita. Amin Bapak Ibu. Mari kita mau fokus kepada siapa Bapak Ibu? Yesus Kristus. Kita jangan terjebak dengan masalah yang kita hadapi sehingga kita terlena di situ. Akhirnya kita mengatakan, kok gini ya, kok gini ya, kok gini ya, kok gini ya. Enggak. Tapi kita mau katakan, Tuhan baik. Tuhan baik, Tuhan baik, Tuhan baik. Amin Bapak Ibu saudara kasih, Tuhan Yesus baik. Yang terakhir Bapak Ibu, dari kitab Injil Matius saya ambil satu contoh lagi. Saat kita menghadapi masalah, Tuhan tidak pernah tinggal diam. Di ayat yang ke-24, 25, Petrus salah satu murid Tuhan Yesus mengatakan, jikalau Engkau Tuhan, ya Tuhan, perintahkanlah aku untuk berjalan di atas air. Petrus di sini fokus. Di ayat yang ke-24, 25, Petrus coba dari fokus keimanan rohaninya kepada Tuhan Yesus saat itu. Apa kata Tuhan Yesus? Silakan Petrus, kamu berjalan di atas air. Sesuatu yang mustahil Bapak Ibu, kita bisa berjalan di atas air. Bisa Bapak Ibu berjalan di atas air? Bisa berjalan di atas air? Bisa Bapak Ibu? Berenang bisa, berjalan loh Bapak Ibu bisa. Bisa Bapak Ibu, itu iman enggak Bapak Ibu? Buat Petrus saat itu, imannya Petrus diuji. Udah Petrus, kamu jalan.
Petrus dengan langkah pelan menurunkan kakinya dari kapal. Dia berjalan. Petrus bisa berjalan di situ Bapak Ibu, nanti dibaca ya Bapak. Bisa. Tapi saat dia berjalan, berapa langkah, 2 langkah, dia mulai tenggelam. Petrus mulai fokus. Tuhan, tolong. Petrus berteriak di dalam nama Yesus. Yesus, tolong. Apa kata Yesus? Tenanglah. Amin Bapak Ibu Saudara kasih. Tenanglah. Di saat badai itu mau menghantam Petrus, tenang Petrus, tenang. Bapak Ibu, masalah yang dihadapi adik saya saat itu saya sendiri kakaknya, Tuhan, wajar adik saya juga mengatakan, umurku sudah 35 kakak. 38 apa iya, 35, 36, 378 dunia pekerjaan mau menerima aku. Saat itu terlintas dalam pemikiran dan perkataannya lewat by telepon waktu kami berteleponan. Saya hanya berkata, Dek, yakinkan kau anak Tuhan. Yakinkan kau ada di dalam tangannya Tuhan. Tuhan sanggup mengerjakan sesuatu. Saya keinget firman Tuhan ini, Tuhan tenangkan hati kami. Damai yang dari Tuhan terus menguasai kami. Di luar apa yang tidak pernah dipikirkan adik saya. Kok dapat WA dan adik saya akan resign per tanggal 30 Juni ini di awal ajaran baru adik saya masuk ke sekolah instansi yang terbaru. Artinya apa Bapak Ibu? Artinya apa Bapak Ibu dari hal ini? Mari kita mau belajar dari apa yang dialami murid-murid Yesus ini. Dari kitab Injil Matius ini. Kita menjadi pribadi. Walaupun masalah boleh datang Tuhan. Kami tetap fokus kepada Tuhan. Bukan berarti ketaatanku Tuhan. Kami akan baik-baik saja. Tapi satu hal seperti yang alami Petrus. Saat Petrus katakan Tuhan tolong. Tuhan datang kepada kita. Tenang, aku akan menolong engkau. Bapak Ibu, kalau kita melihat di dalam kitab Markus pasal 6 ayat yang ke-48 di sana katakan Yesus datang melihat kesulitan mereka. Ketika ia melihat betapa payahnya mereka mendayung karena angin sakal, maka kira-kira jam 3 malam ia datang kepada mereka berjalan di atas air dan ia hendak melewati mereka. Di dalam kitab Injil Markus 6 ayat 51 dan Matius 14 ayat 32, saya simpulkan di sini Bapak Ibu. Tuhan Yesus tidak tinggal diam, Yesus naik dan tinggal bersama-sama dan angin pun reda sehingga mereka sampai ke tujuan. Amin Bapak Ibu. Mereka sampai ke tujuan. Kita akan baca di ayat ini dalam kitab Yohanes 6 ayat yang ke-21. Silakan dibuka. Kitab Injil Yohanes 6 ayat yang ke-21. Badai yang menghantam murid-murid saat itu. Tetapi Tuhan Yesus membawa mereka sampai ke tujuan. Tujuannya rencananya Allah atas murid-murid Yesus saat itu. Saya akan baca. Mereka mau menaikkan dia ke dalam perahu. Dan seketika itu juga perahu itu sampai ke pantai yang mereka tujui. Amin Bapak Ibu. Amin Bapak Ibu. Yakinkan bahwa rencana Tuhan akan membawa kita masuk kepada tujuan Allah untuk hati kita, untuk hidup kita, untuk keluarga kita, untuk pekerjaan kita. Amin Bapak Ibu Saudara kasih. Apapun yang kita hadapi, mari kita fokus kepada Tuhan. Saya percaya itu. Tujuan Allah itu indah buat kita. Tujuan Allah itu damai sejahtera. Jangan kita terpaku seperti yang dialami murid-murid Yesus yang lain. Ini yang mau kita renungkan hari-hari ini. Karena apa Bapak Ibu? Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia. Amin. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia. Saya sangat diberkati dengan bahasa seorang anak Tuhan, Jill Briscoe. Dia mengatakan begini Bapak Ibu. Iman bukanlah percaya bahwa Tuhan akan menghentikan badai. Jill Briscoe katakan, iman bukanlah percaya bahwa Tuhan akan menghentikan badai.
melainkan percaya bahwa Tuhan akan memampukan kita melalui badai tersebut bersama-samanya. Amin. Bapak Ibu saudara kasih, melewati setiap persoalan badai masalah bersama-sama Dia. Di saat Petrus, Tuhan tolong, tenang. Artinya apa? Yesus mau membawa Petrus melewati badai itu sampai kepada tujuan rencananya Allah. Karena apa? Janji firman Tuhan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia. Amin. Bapak Ibu saudara kasih, mari kita sama-sama berdiri. Kita baca ayat Filipi ini, pasal 4 ayat yang ke-13. Kita baca bersama-sama, kita datang kepada Tuhan, kita mau berdoa. Silakan dibuka kitab Filipi pasal 4 ayat yang ke-13. Makasih Tuhan. Kita baca sama-sama Bapak Ibu ya. 2, 3. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Amin. Inilah kiranya yang terjadi dalam kehidupan kita. Tuhan akan memberikan kekuatan yang dalam hidup ini. Masalah yang kita hadapi, kekuatan Tuhan tinggal menyertai kita. Sehingga kita sampai kepada tujuan rencananya Allah dalam hidup kita. Amin. Kita angkat pujian kita. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Oh, haleluya. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku, tak pernah Dia mengecewakan. Yesus tak pernah gagal, penolong yang setia, penolong yang selalu setia. Amin. Benar Tuhan. Haleluya. Haleluya. Dia mengecewakan. Yesus tak pernah gagal. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus menolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Segala perkara dapat kutanggung. Amin. Benar Tuhan. Ini tangan kami, ini hidup kami, ini iman kami Tuhan. Segala perkara kami dapat tanggung hanya di dalam nama Yesus. Mampukan kami Tuhan untuk tetap fokus kepada pribadi yang hidup Yesus Tuhan. Segala perkara dapat kutanggung. Amin. Haleluya. Benar Tuhan. Tuhan Yesus menolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Segala perkara. Amin. Angkat pujian ini dengan iman kita. Ini kami Tuhan. Ini kami Yesus. Kami adalah umat yang berbahagia di hadapan-Mu Tuhan. Haleluya. Tetap percaya. Sekali kita katakan segala perkara, segala perkara
sungguh Tuhan, kami bangga punya Engkau dalam hidup ini. Letak kekuatan kami hanya di dalam Engkau. Persoalan kami hadapi, baik masalah keluarga, ekonomi, pekerjaan, sakit, penyakit kami. Dengan iman kami bersama-sama, segala perkara dapat kutanggung hanya di dalam Engkau ya Tuhan. Karena Engkau sahabat kami yang setia, Engkau mengerti apa yang ada di hati kami. Kami percaya, kami umat-umat-Mu di tempat ini akan melihat kemenangan demi kemenangan demi kemenangan itu terjadi atas hidup kami. Kuasa Tuhan melingkupi, menguasai kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah renungkan firman-Mu. Amin. Kita akan menyimak warta sepekan. Shalom jemaat Tuhan yang terkasih, puji Tuhan pada hari ini kita telah terberkati dengan firman Tuhan yang telah disampaikan melalui hambanya Ibu Martalena Gultom. Kita akan berjumpa kembali pada ibadah raya hari Minggu tanggal 16 Juni 2024 dengan pembicara Bapak Pendeta Hosea Editiono. Dan berikut warta sepekan yang akan kami sampaikan. Ikutilah ibadah secara onsite dengan setia di Gereja Bethel Indonesia Hosana Semarang setiap minggu pukul 7 pagi. Ibadah online dapat Anda ikuti melalui channel YouTube GBI Hosana Semarang pukul 6 petang. Persembahan dapat dimasukkan ke dalam kotak persembahan yang telah disediakan. Dan persembahan juga dapat ditransfer melalui Bank Tahapan BCA atas nama Bapak Supriyanto DRS dengan nomor rekening 898 512 6263 atau melalui Ibu Lindasari di Toko Dinar Stationery, Jalan Krakatau Raya, Semarang. Bagi adik-adik yang terkasih, ikutilah ibadah anak Bethel Indonesia setiap minggu pukul 7 pagi di ruang sekolah minggu Gereja Bethel Indonesia Hosana Semarang. Bagi pemuda remaja yang terkasih, ikutilah ibadah pemuda dan remaja Bethel Indonesia setiap Sabtu pukul 6.30 petang di Gereja Bethel Indonesia Hosana Semarang. Demikian warta sepekan yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Tuhan Yesus memberkati. Hadir dan ikutilah kebaktian WBI Kamis 13 Juni 2024 jam 17 waktu Indonesia Barat. Hadir dan ikutilah kebaktian kaum pria Jumat 14 Juni 2024 jam 18 waktu Indonesia Barat. Pengumuman retret. Sebelum berangkat, peserta retret wajib berkumpul pada pukul 9 waktu Indonesia Barat di gereja. Peserta retret dimohon membawa perlengkapan menginap saat berangkat ibadah. Setelah ibadah, peserta retret tidak boleh pulang karena akan langsung berangkat ke Bandungan. Peserta retret dimohon untuk sarapan terlebih dahulu sebelum ke gereja. Panitia hanya menyiapkan snack dan makan siang. Peserta retret dimohon membawa obat-obatan pribadi. Peserta dapat membawa perlengkapan renang dan olahraga lainnya untuk menikmati fasilitas dari Amanda Hills. Peserta yang sudah mendaftarkan diri tidak diperkenankan untuk membatalkannya. Jika terpaksa batal mengikuti retret, mohon untuk mencari peserta pengganti. Minggu depan tidak ada layanan antar pulang karena mobil dipakai untuk transportasi retret. Pengumuman selanjutnya, keluarga Ibu Ani Medawarni mengucap syukur atas pernikahan putrinya pada tanggal 25 Mei 2024 di Jakarta yang bernama Edita Rahmawati Putri dan Faisal Sandi Wicaksono. Gembala dan Jemaat GBI Hosana Semarang mengucapkan selamat dan berbahagia. Demikian pengumuman yang saya sampaikan. Saya persilahkan pada Bapak Gembala untuk doa berkat dan penutup.
Bapak Ibu, hari ini ada ucapan syukur dari keluarga Ibu Ani Medawarni. Dia mengucap syukur atas pernikahan putrinya pada tanggal 25 Mei 2024 yang lalu di Jakarta. Edita Rahmawati Putri dan Faisal Sandi Wicaksono. Mari kita akan berdoa untuk ucapan syukur sebelum kita akhiri dalam doa. Kita akan berdiri bersama. Bapa Surgawi, Allah yang kami sembah di dalam Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami, bersama keluarga Ibu Ani Medawarni, pagi ini kami mengucap syukur Engkau sungguh Allah yang sangat baik, Allah yang memberkati keluarga Ibu Ani Medawarni, sehingga putrinya boleh melangsungkan pernikahannya pada bulan Mei yang lalu. Dan kami percaya dari keturunan-keturunan yang sudah Tuhan jodohkan, Edita Rahmawati Putri dan Faisal Sandi Wicaksono ini akan melahirkan keturunan-keturunan ilahi yang terus diberkati. Tuhan memberkati dan melindungi, menyertai keluarga yang sedang dibentuk sehingga kerukunan terjadi selama-lamanya. Kami percaya pagi ini Tuhan memberkati keluarga Ibu Ani Medawarni. Terima kasih Tuhan, Engkau juga Allah yang telah memberkati ibadah kami pagi ini. Lewat firman-Mu kami percaya Allah yang kami sembah lebih besar dari segala masalah kami. Bersama dengan Tuhan kami tetap berhasil menjadi pemenang karena Allah menyertai kami. Tidak ada yang mustahil, masalah apapun Tuhan, bagi Tuhan Engkau Allah yang terlebih besar. Berkati jemaat-Mu yang pagi ini hadir, berkati Ibu Martalina Gultom dan keluarga yang telah membagikan berkat firman Tuhan buat kami pagi ini. Tuhan terus memberkati Bapak Ibu Manurung di tengah-tengah komunitas yang mungkin belum kenal Engkau. Bahwa Allah yang disembah adalah Allah yang melindungi, memberkati, dan menyertai. Terima kasih, kami semua sudah diberkati dan pulang dalam damai sejahtera-Mu. Sekarang Bapak Ibu angkatlah kedua tangan-Mu, terimalah berkat Tuhan pagi hari ini. Pulanglah dalam kasih damai sejahtera Allah, kasih Allah Bapa, pengorbanan Yesus Kristus Tuhan untuk menebus melayakkan kita menjadi anak-anak Allah dan ahli waris surga dalam dimensi waktu tanpa batas, ditebus, diselamatkan, dan Tuhan memberkati. Persekutuannya yang intim dengan Roh-Nya yang kudus terus menyertai kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan kasih karunia-Nya. Dan Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu untuk memberikan damai sejahtera hari ini esok sampai Maranatha Yesus datang kembali. Yang percaya di dalam Yesus berkata, Amin. Sudah baik ya? Terima kasih Bu.